Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Pernah ya? Sifat bercermin itu apa? Satu, benda yang dicerminkan akan memiliki bayangan yang sama. Artinya ketika mencerminkan suatu segitiga misalkan, maka yang muncul di cermin juga segitiga. Tidak mungkin jadi lingkaran, tidak mungkin jadi persegi atau persegi panjang, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, letak benda. Kalau misalkan ibu mencerminkan suatu segitiga, maka mungkin gak dengan cerminnya yang datar ini, mungkin gak posisi bayangannya itu di sebelah atas atau di sebelah bawah, mungkin tidak. Tidak mungkin. Yang betul adalah posisi bayangan itu selalu tegak lurus. Artinya dari benda ke cermin itu harus tegak lurus, kemudian dari cermin ke bayangan juga harus tegak lurus. Yang ketiga, jarak. Ini yang paling penting ya. Jarak, misalkan ibu punya benda A, ibu punya cermin datar, maka jarak benda ke cermin, misalkan ibu X, harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangan benda. Ini aksennya seperti itu. Sekarang kita coba ke pencerminan titik. Pencerminan titik terhadap sumbu X. Oke. Misal ibu punya koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ibu punya titik A, koordinatnya 2,1. Titik A koordinatnya 2,1 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X ini. Cerminnya yang ini nih. Ini cerminnya. Nah, maka kira-kira bayangan A itu harus tegak lurus ada di sebelah sini. Nah, ini bayangan A atau aksen pasti ada di kuadran 4. Yang jadi masalah, letak titik A aksennya berapa? Maka kita harus mengukur jaraknya. Dari A ke cermin itu satu satuan. Maka jarak dari cermin ke A aksen juga pasti satu satuan. Oke, maka kita peroleh Y-nya di sini 1, di sini pasti min 1 karena satu satuan juga ya. Maka koordinat titik A jadi 2, min 1. Mari kita perhatikan koordinat A 2,1 refleksi terhadap sumbu X. Hasilnya A aksen jadi 2, min 1. Lihat, ada yang tetap, ada 2 ya. X-nya tetap 2, tetap 2. Yang berubah Y-nya. Tadinya 1 jadi min 1. Maka kesimpulannya kalau ibu punya titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya pasti X, min Y. X-nya tetap, Y-nya yang negatif. Kita langsung ke contoh soal. Ibu punya titik B, min 1,3 direfleksikan ke sumbu X, maka hasilnya B aksen. X-nya tetap min 1, Y-nya berubah jadi min. Seperti itu. Oke, kerjakan latihan halaman 1, 2, 3 nomor 1A dan 2A. Ibu lanjutkan ke refleksi terhadap
sumbu Y. Prinsipnya sama saja seperti tadi, ibu punya titik A, koordinatnya X-nya 2, Y-nya 1, dicerminkan terhadap sumbu Y, ini cerminnya. Maka koordinat titik A aksen pasti di sebelah sini atau di kuadran 2 A aksen. Yang jadi masalah, berapa letak titik koordinat A aksen gitu ya. Maka kita harus mencari jarak A ke cermin. A ke cermin itu 2 satuan. Maka otomatis dari cermin ke A aksen juga harus 2 satuan. Maka diperoleh X-nya min 2, Y-nya 1. A aksen min 2,1. Untuk kesimpulannya, ibu punya titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya jadi A aksen min 2,1. Perhatikan, koordinat mana yang tetap? Y-nya tetap. Oke, Y-nya tetap, yang berubah X-nya tadinya 2 jadi min 2. Maka kesimpulannya, kalau ibu punya titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya jadi Y-nya tetap, X-nya berubah jadi min. Contohnya, ibu punya titik B min 1,3 dicerminkan ke sumbu Y. Maka hasilnya B aksen, Y-nya tetap 3, X-nya berubah jadi dari min 1 jadi 1. Selesai. Silakan kerjakan halaman 123 nomor 2B dan 1B. Selanjutnya ibu akan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Garis Y sama dengan X itu seperti ini. Nah, ini garis Y sama dengan X. Nanti selanjutnya akan ada garis Y sama dengan min X. Maka kebalikannya seperti ini, Y sama dengan min X. Nah, ini garis Y sama dengan min X. Nanti kita akan bahas yang Y sama dengan X dulu. Ibu punya titik A tetap 2,1, titiknya ada di sini A. Maka ketika dicerminkan ke Y sama dengan X, maka hasil cerminnya itu pasti akan ada di sini. Artinya dia tegak lurus, bukan bayangannya ada di sini. Ini salah ya, tidak di sini. Tapi bayangannya harus tegak lurus, maka posisi A aksen ada di sini. Kalau kalian gambar di kertas berpetak, maka hasil A aksen itu pasti tepat di posisi 1,2. Untuk posisi A itu di 2,1. Oke, ibu punya titik A 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya A aksen 1,2. Ada yang bisa menyimpulkan? 2,1,1,2. Oh, kebalik, betul sekali. Ibu punya X, Y, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bukan A aksen atau bayangannya itu Y, X. Contohnya ibu punya titik B. Titik B itu min 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya jadi B aksen 3, min 1. Tinggal dibalik saja. Kerjakan latihan halaman 123 nomor 1C dan 2C. Oke, selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kebalikannya dengan yang tadi. Ini garisnya. Nah, ini garis Y sama dengan min X. Misal ibu punya titik A, titik A-nya tetap 2,1 direfleksikan terhadap
garis Y sama dengan min X, maka hasilnya diperoleh seperti ini. Ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Kalau kalian gambarnya di kertas berpeta, maka posisinya A aksen itu pasti pas. Pasnya di mana? A aksen itu pasti pas di posisi X-nya min 1, Y-nya min 2. Min 1, min 2. Kesimpulannya, kalau ibu punya titik 2,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh A aksen min 1, min 2. Ada yang tahu cara kesimpulannya? Ibu punya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh 2, 1, 1, 2, tapi min ya, dibalik Y, X tapi dikalikan min. Contohnya, ibu punya titik B min 1,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, diperoleh B aksen dibalik 3, min 1 tapi dikali min. Min 3, min 1 kali min jadi plus 1, maka diperoleh B aksen min 3,1. Silakan kerjakan latihan halaman 123, nomor 1D dan nomor 2D. Oke. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan K. X sama dengan K gitu ya. Misal ibu punya titiknya tetap titik A, koordinatnya di sini 2,1. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, misalkan gitu ya. Nih, X sama dengan 5. Jadi cerminnya yang ini. Nah, yang ini cerminnya. X sama dengan 5, maka bayangan A aksen pasti di sebelah sini. Gitu ya. A aksen. Dia harus tegak lurus, bayangkan saja tegak lurus. Nah, posisinya tetap seperti tadi. Berapa jarak A ke cermin? 2. Aku bukan 5 ya, ini 4. Itu salah, ini 4. Maaf. Kemudian berapa jarak dari cermin ke A aksen juga pasti 2. 4 tambah 2, 6. Y-nya tetap 1. Begitu. Oke, untuk mendapatkan kesimpulannya seperti ini. Ibu punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Maka yang tetap itu apa? Nilai Y-nya. X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Masalahnya kita harus mencari nilai X-nya. Dimisalkan 2 sebagai X awal, 4 sebagai K. Maka untuk mendapat hasil X akhir 6 itu diperoleh dari X awal ditambah 2 kali jarak, gitu ya. X awal 2 di sini ditambah jarak 1, jarak 2, ditambah 2 kali jarak. X ditambah 2 kali jarak diperoleh dari mana? Cermin dikurangi X, gitu ya. Ini 4 kan, 4 kurangi 2 sama dengan 2 jaraknya. Berarti dimisalin ini sebagai K, diperoleh K kurangi X, maka diperoleh 2 kali K min 2X. Ada yang bisa dikurangi? Ada. X dikurangi 2X berarti min X, 2K min X. Begitu. Gimana Bu cara pakainya? Kita cek ya. Yang A tadi, A titiknya 2,1, refleksinya garis X sama dengan 4. Oke, 2 ini sebagai X, 1 sebagai Y, X itu sebagai K. Oke, kita masukkan 2 kali 4 dikurangi 2,1. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 2, 6. 6,1. Sama ya A aksennya. Oke, latihan. Kerjakan halaman 124, nomor 4A.
Kalau yang